Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan belajar tentang deret aritmatika dan geometri. Ya. Jadi deret itu apa sih di dalam matematika? Kemudian apa bedanya deret aritmatika dan geometri? Dan bagaimana cara menentukan nilai deretnya akan kita bahas di video kali ini. Oke, langsung saja kita bahas. Apa itu deret? Deret itu adalah penjumlahan nilai-nilai suku pada suatu barisan. Jadi kalau misalnya ada barisan nih, kemudian ditanya jumlah nilai suku-sukunya berapa, nah itu adalah yang dinamakan deret. Deret biasanya dinotasikan dengan simbol SN. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya simbolnya itu S1, artinya penjumlahan satu suku pertama. Maka dari itu, sebenarnya nilai S1 itu sama dengan U1-nya. Kemudian kalau misalnya S2, itu adalah penjumlahan dua suku pertama. Berarti yang dijumlahkan nilai suku-sukunya itu adalah dari suku pertama sampai suku kedua. Kalau misalnya S-nya diganti S5, maka S5 itu adalah penjumlahan dari 5 suku pertama dari suatu barisan. Makanya yang dijumlahkan itu mulai dari suku pertama sampai suku kelima. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang deret aritmatika dan deret geometri. Kita mulai dari deret aritmatika terlebih dahulu. Deret aritmatika ini artinya berarti penjumlahan nilai-nilai suku pada barisan aritmatika. Nggak perlu dijelasin lagi ya barisan aritmatika itu yang seperti apa. Barisan aritmatika itu intinya adalah barisan yang selisih antar sukunya selalu tetap. Contohnya seperti ini. Ini kalau teman-teman lihat, ya 1, 3, 5, 7, 9, mereka punya selisih yang sama, yaitu selisihnya adalah 2. Dari sini ke sini plus 2, dari sini plus 2, dan seterusnya. Ini adalah bedanya. Oke, diketahui barisan aritmatika seperti ini, kemudian kita diminta untuk menentukan jumlah 7 suku pertama dari barisan tersebut dan jumlah 50 suku pertama dari barisan tersebut. Kalau jumlah 7 suku pertamanya, ini berarti sama aja yang ditanyakan itu adalah nilai S7. Maka ini adalah penjumlahan dari suku pertama sampai suku ke-7. Oke, kebetulan kalau misalnya hanya 7 suku doang sih, nggak masalah ya. Kita menghitungnya secara manual, kita jumlahkan saja bisa. Mari kita coba hitung terlebih dahulu ya guys. Berarti kita isi nih, ini 1, kemudian 3, 5, 7, 9, kemudian 11, tambah 2 jadi 13. Oke, selanjutnya kita hitung ya. Cara hitung paling gampang itu dipasang-pasangin guys. Contohnya ini, 11 ditambah 9 jadinya berapa? 20. Kemudian 13 dengan 7 ditambah jadinya berapa? 20. Kemudian tinggal ditambahkan sisanya. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. Ini kemudian ditotal, maka hasil penjumlahannya itu adalah 49. Jadi, ternyata jumlah 7 suku pertama dari barisan ini, itu jumlahnya adalah 49. Oke, aman ya. Kita tinggal menjumlahkan saja. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang kedua? Ya, di sini dia meminta jumlah dari 50 suku pertama. Artinya yang dijumlahkan itu mulai dari suku pertama sampai suku ke-50. Oke, ini kalau misalnya mau dihitung manual guys, kamu hitung penjumlahannya kayak gini, yo angel rek, kesel ya. Karena 50 suku itu banyak banget. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba nanti diganti pertanyaannya ini jadi 100 suku. Atau bahkan misalnya 1000 suku. Apakah kalian sanggup untuk menjumlahkan secara manual? Tentu saja tidak. Maka dari itu, berarti kita harus mencari
Gimana sih rumus untuk menghitung deret aritmatika tanpa kita harus menghitung secara manual satu persatu? Mari kita cari rumus dari deret aritmatika. Oke teman-teman semuanya, kita akan mencari rumus dari deret aritmatika. Harapannya adalah kalau misalnya teman-teman tahu itu asal rumusnya dari mana, maka suatu saat ketika teman-teman lupa rumusnya itu seperti apa, maka teman-teman itu bisa mencari rumusnya sendiri. Jadi tolong diperhatikan ide dari mencari rumus deret aritmatika. Oke, pertama kita pakai barisan yang sama ya guys, barisan yang tadi yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Oke, idenya itu kita mulai dari nilai S5. S5 itu kan penjumlahan dari 5 suku pertama, maka dari barisan ini nih kita jumlahkan 5 suku pertamanya, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya, S5 ini akan kita tambahkan dengan dirinya sendiri, berarti kita tambahkan dengan S5. Hanya saja penjabaran di sebelah kanannya, itu kita balik guys. Yang awalnya dari 1, kita switch, kita tukar, startnya dari angka 9. Maka jadinya seperti ini. Oke, keduanya ini kemudian kita tambah. Oke, teman-teman kalau misalnya lihat yang di sebelah kanan, oke, 1 ditambah 9, 10, 3 tambah 7, 10. Perhatikan, bukankah semua hasil penjumlahannya itu nilainya sama dengan 10? Maka kita tulis di sini. Ini 10, ini 10, ini 10. 10-nya itu kalau teman-teman lihat ada sebanyak 5. Maka ini bisa kita tulis secara ringkas menjadi 5 dikali 10. Selanjutnya di sebelah kirinya, guys, ini S5 ditambah S5. S5 kalau ditambah S5 jadinya sama dengan berapa? Jangan kalian bilang S5 ditambah S5 itu sama dengan S10. Ya, salah. Kenapa? Apakah kamu bisa memastikan bahwa penjumlahan 5 suku pertama ditambah penjumlahan 5 suku pertama juga hasilnya akan sama dengan penjumlahan dari 10 suku pertama pada barisan ini? Tidak. Oke. S5 ini kan kalau teman-teman perhatikan sebenarnya ini kan seperti simbol ya, atau variabel lah. Sama halnya seperti kalau misalnya kamu melihat S5 ditambah S5, itu sama halnya seperti melihat X ditambah X. X ditambah X, karena sekarang X-nya ada 2, maka bisa kita tulis sebagai 2 kali X. Ya, karena ini kan penjumlahan berulang ya. Penjumlahan berulang itu bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian. Nah, ini S5-nya dijumlah ada sebanyak 2 nih. Maka hasil penjumlahannya adalah 2 dikali S5. Oke, selanjutnya ini tetap kita tulis berarti ini 2 kali S5. Selanjutnya, tujuan kita itu kan kita mau mencari rumus deretnya. Berarti kita mau mencari sebenarnya rumus Sn ini itu sama dengan apa sih? Maka di sini tujuan kita adalah kita mau mencari sebenarnya S5 itu bisa diperoleh dengan pola seperti apa sih? Maka di sini kita mau buat S5 sama dengan. Oke guys, yang di sebelah kiri, kalau misalnya tersisa hanya S5 saja, berarti 2-nya kan harus kita pindah ke sebelah kanan kan? Karena dikali, maka ini kalau dipindah ke sebelah kanan, jadinya dibagi. Maka persamaannya jadinya seperti ini. 5/2 dikali 10. Ibu, itu kok garis pembaginya hanya sampai 5 saja, boleh nggak diterusin sampai 10? Boleh, sama saja. Tapi sengaja saya tulis hanya sampai di 5 saja. Kenapa? Karena 10-nya ini mau kita breakdown, ya. Berarti di sini S5 sama dengan 5/2 dikali. Teman-teman, kalau kalian lihat di sini, bukankah sebenarnya nilai 10 ini itu diperoleh dari penjumlahan
suku pertamanya yaitu 1, yang dijumlahkan dengan suku terakhirnya yaitu 9 sebagai perwakilan. Oke? Maka di sini 10 bisa kita tulis sebagai 1 ditambah 9. Udah deh, kita dapat polanya. Polanya apa, Bu? Guys, perhatikan. Bukankah 1 ini sama saja dengan suku pertamanya? Kemudian 9 ini bukankah sama saja dengan suku kelimanya? Oke? Nah, dari sini, kalau misalnya ini kita nyatakan dalam bentuk SN secara umum, berarti SN itu sama dengan, perhatikan 5 di sini, itu kan sama dengan nilai N-nya. Banyaknya sukunya ada berapa? Maka sama saja dengan N per 2 dikali A ditambah suku ke N atau suku terakhirnya. Kebetulan karena di sini S-nya cuma sampai 5, maka suku terakhirnya adalah suku kelima. Udah deh, kita dapat rumus dari deret aritmatika, yaitu N per 2 dikali A ditambah UN. Oke, jadi kita lanjut guys. Kita sudah dapat rumusnya, deret aritmatika yaitu N per 2 dikali dalam kurung A ditambah UN. Oke, tahu nggak sih guys? Ternyata rumus ini itu bisa kita jabarkan lagi sehingga kita dapat bentuk rumus yang keduanya. Gimana caranya? Di sini UN kita jabarkan menjadi rumus barisan pada aritmatika. Kalian tidak lupa kan rumus UN pada barisan aritmatika? UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikali B, beda. Ini pada barisan aritmatika. Artinya di rumus ini UN-nya itu bisa kita jabarkan. Berarti di sini N per 2 dikali A ditambah UN sendiri itu kita jabarkan jadi A ditambah N-1 dikali B, beda. Ya, jadi ini itu adalah penjabaran dari nilai UN. Oke, selanjutnya, guys perhatikan di sini A ditambah A. Bisa kita jumlah ya. Berarti A-nya ada 2. Maka persamaannya ini menjadi N per 2 dikali ini sama dengan 2 kali A ditambah sisanya adalah N-1 dikali B, beda. Selesai. Ini adalah bentuk rumus deret aritmatika yang kedua. Kalau misalnya saya biasanya hafal mati untuk bentuk rumus yang pertama. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu hafal rumus yang pertama, guys, UN saya yakin kamu juga pasti hafal, maka kamu akan bisa menemukan bentuk rumus yang kedua. Nah, karena kita sudah dapat rumusnya, maka selanjutnya kita hitung lagi nih soal yang tadi, yaitu kita akan mencari 50, jumlah 50 suku pertama dari barisan ini. Oke, ini soal yang tadi, ya. Kita akan menentukan jumlah 50 suku pertama dari barisan ini. Jumlah 50 suku pertama berarti sama aja kita cari S50-nya. Nah, selanjutnya, tadi kan kita sudah dapat 2 rumus ya, guys ya. Ini rumus yang pertama, kemudian ini rumus yang kedua. Pakai rumus yang mana, Bu? Kita bisa pakai dua-duanya, tapi pasti nanti step by step-nya itu agak sedikit berbeda. Coba kita cek dulu ya, untuk rumus yang pertama, apakah semua komponen-komponennya sudah tersedia. Pertama dari nilai N-nya. Oke, di sini kita tahu N-nya sama dengan 50 ya, karena yang dijumlahkan itu adalah 50 suku pertama. Berarti ada sebanyak 50 suku. Maka di sini N-nya sudah diketahui. Suku pertamanya sudah diketahui ya guys, suku pertamanya itu adalah 1. Oke, suku ke N ini berarti karena yang ditanya jumlah 50 suku pertama, berarti suku ke 50-nya. Apakah sudah diketahui? Tidak. Tapi apakah bisa dicari? Iya, bisa. Maka kalau misalnya mau pakai rumus yang pertama, berarti langkah pertama teman-teman harus cari dulu
suku ke-50 dari barisan ini itu nilainya apa, baru kita masukkan ke dalam rumus ini. Sekarang kita coba cek untuk rumus yang kedua, apakah semua komponennya sudah tersedia? N50 sudah tahu, kemudian di sini A-nya sama dengan 1 sudah diketahui, N-nya diketahui, bedanya juga diketahui ya, karena di sini bedanya sama dengan 2. Oke, berarti kita bisa pakai nih untuk rumus yang kedua, langsung bisa dipakai hanya satu proses saja, ya. Berarti di sini N per 2 dikali 2 kali A ditambah N-1 dikali B, beda. Kita masukin, berarti di sini 50 per 2 dikali 2 kali 1 ditambah 50 dikurang 1 dikali bedanya adalah 2. Maka jadinya 50 bagi 2 itu 25, 2 dikali 1 itu 2, 50 kurang 1, 49 dikali 2. Ingat, kalau misalnya ada operasi penjumlahan dan perkalian, maka kita dahulukan perkalian. 49 dikali 2 itu sama dengan 98. 2 kali 98 sama dengan 100, berarti 25 dikali 100. Berapa 25 kali 100? Sama dengan 2005. Berarti jumlah 50 suku pertama itu ada sebanyak 2.500. Deret aritmatika sudah selesai sampai di contoh-contohnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang satu lagi deret, yaitu deret geometri. Oke, sekarang kita lanjut ke deret geometri. Langsung saja ke contoh soalnya. Jadi di sini ada barisan geometri. Seperti yang kalian tahu, barisan geometri itu adalah barisan yang rasionya tetap. Rasionya tetap artinya berarti dia polanya itu kalau nggak berupa perkalian, berupa pembagian. Kebetulan di sini dari 3 ke 6, 6 ke 12 itu polanya adalah dikali 2. Jadi di sini dikali 2 ini sekaligus rasionya ya guys. Jadi kalau misalnya di geometri, jangan sampai lupa, pola perkaliannya itu sama dengan rasionya. Kemudian ini adalah A-nya. Pertanyaannya adalah, tentukan jumlah 8 suku pertama dari barisan tersebut. Artinya ini sama saja ditanya nilai S8-nya. Ini kalau misalnya teman-teman mau hitung manual boleh sih, karena cuma sampai 8 aja. Berarti ini silahkan diteruskan sampai suku ke-8. Nah, karena cara manual itu sudah biasa, maka kita cari nih cara dengan menggunakan rumus. Siapa tahu nanti yang ditanyakan itu adalah jumlah misalnya 30 suku pertama dan seterusnya. Tidak mungkin kalau misalnya kita jumlahkan secara manual, maka harus kita cari rumusnya. Oke, sekarang kita akan mencari rumus dari deret geometri. Cuma agak berbeda dengan yang sebelumnya, cara mencari rumus deret aritmatika. Di sini saya tidak menggunakan contoh barisan yang real. Jadi kita mencari rumusnya itu dalam bentuk umum untuk deret geometri apapun. Jadi teman-teman tolong diperhatikan idenya, karena kalau misalnya suatu saat kamu lupa dengan rumusnya, Anda bisa mencari sendiri. Oke, idenya untuk mencari rumus deret geometri itu adalah kita sama-sama pakai S5 ya guys ya. Jadi S5 berarti penjumlahan 5 suku pertama dari suatu barisan. Oke, di sini teman-teman mungkin agak bingung, kok di sini 5 suku pertama yang dijumlahkan itu bentuknya AR-AR. Oke, guys, di dalam barisan suku pertama, itu kan biasanya kita selalu simbolkan sebagai A kan, karena dia awalan atau suku pertama. Nah,
Karena di geometri itu polanya selalu dikali dengan rasionya, artinya apa? Artinya dari suku pertama ke suku kedua, itu A dikali dengan rasionya. Maka suku kedua nilainya jadi AR. Kemudian ke suku ketiga, dia dikali lagi dengan rasionya yang sama. Sekarang R-nya jadi pangkat 2, jadinya AR kuadrat. Kemudian kalau misalnya suku keempat, berarti ini dikali R lagi, sekarang jadi AR pangkat 3. Sampai ke U5 berarti dikali R lagi, maka jadinya A kali R pangkat 4. Paham ya? Jadi di sini AR dapatnya dari mana? Saya tulis aja di sini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, di barisan yang kedua, S5 yang sama, kita kalikan dengan R, atau kita kalikan dengan rasionya. Maka jadinya seperti ini. Ya, di bawahnya S5 ini kita kalikan dengan rasionya. Guys, kalian tahu S5 itu nilainya adalah ini, isinya adalah ini. Apa yang terjadi ketika S5 ini kita kalikan dengan R? Bukankah artinya semua yang ada di sini itu kita kalikan dengan R? Oke, maka suku pertama jadinya adalah A kali R, suku kedua A kali R pangkat 2, suku ketiga A kali R pangkat 3, dan seterusnya. Paham ya? Di sini A-nya kenapa berubah jadi AR? Karena S5-nya dikalikan R, artinya semua yang ada di sini itu kita kalikan dengan R. Oke. Selanjutnya, kita kurangi. Oke. Guys, yang sebelah kiri, di sini S5 dikurang R kali S5, kita tulis seperti biasa. Berarti S5 dikurang R dikali S5. Kemudian yang sebelah kanan jadi gimana? Coba deh kalian amati, guys. Bukankah ada nilai-nilai yang sama? Perhatikan di sini AR sama, AR kuadrat sama, AR pangkat 3 sama, AR pangkat 4 juga sama. Artinya apa? Kalau yang atas ini kita kalikan dengan yang bawah, kita kurang dengan yang bawah, sorry. Kalau yang atas ini kita kurang dengan yang bawah, maka nilai-nilai yang sama ini nanti akan hilang atau akan habis. Kenapa? Karena dikurang. Maka ini akan habis, jadinya AR dikurang AR 0, ini juga jadinya 0 dikurang, ini 0, ini juga 0. Maka yang tersisa adalah A, kemudian dikurang AR pangkat 5. Oke, jadinya seperti ini. Oke, kita lanjutin ya. Nah, sama seperti tadi, tujuan kita kan mau mencari rumus Sn itu sama dengan apa. Maka di sini kita mau mencari S5 ini sama dengan apa sih polanya. Oke, pertama guys, di sini kalau kalian lihat dua-duanya sama-sama punya nilai S5, maka S5-nya boleh dong saya keluarin. Berarti di sini S5 dikali dalam kurung, isinya apa nih? S5 dikali berapa biar hasilnya sama dengan S5? Berarti ini dikali berapa biar hasilnya sama dengan S5? Kali 1. Selanjutnya, S5 dikali berapa di sini biar jadinya R dikali S5? Dikali R. Selanjutnya di sini operasinya adalah pengurangan. Paham ya maksud saya dikeluarin? Jadi ini kalaupun kamu kalikan guys, bentuknya itu sama persis dengan yang atas. Nah, sebelah kanan juga sama nih. Ini kan sama-sama ada A-nya. Boleh dong A-nya saya keluarin. Berarti di sini A dikali dalam kurung. A kali berapa yang hasilnya sama dengan A? 1. A kali berapa yang hasilnya sama dengan AR pangkat 5? R pangkat 5. Kemudian di sini dikurang.
Oke, kita lanjut guys. Dari sini kita bisa membuat S5 sama dengan, artinya apa? 1 dikurang R-nya ini akan kita pindah ke sebelah kanan. Karena di sini operasinya dikali, maka kita pindah operasinya jadi pembagian. Maka S5 sama dengan A kali 1 min R pangkat 5 bagi 1 dikurang R. Sampai sini apakah ada yang bisa kita coret guys? Ini Bu, ini bentuknya sama Bu. Hati-hati ya, di sini R-nya pangkat 5, di sini R-nya pangkat 1. Berarti nilainya tidak sama, jadi ini nggak boleh dicoret. Udah deh, kita dapat. Ini adalah pola atau ini adalah rumusnya. Guys, perhatikan. Ini kalau kita tulis dalam bentuk SN, artinya SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Ini adalah rumus deret geometri. Ini dia. Oke, jadi paham ya? Ini adalah ide untuk mencari rumus deret geometri. Nah, sebelum kita coba menghitung contoh yang tadi, asal kalian tahu guys, di deret geometri ternyata rumusnya itu kita bedakan menjadi dua. Ini adalah rumus yang pertama. Bagaimana dengan rumus keduanya? Jadi rumus keduanya itu sebenarnya kita hanya memindahkan posisi R dengan angka 1. Jadi kalau misalnya di sini 1 dikurang R, maka di switch jadi R dikurang 1. Jadinya seperti ini. Perhatikan bedanya di mana? Bedanya hanya di posisi 1 dengan R-nya. Oke, kedua rumus ini itu dibedakan berdasarkan nilai dari rasionya. Guys, kalau kamu lihat di sini, ini kan polanya 1 dikurang R ya. Nah, pola 1 dikurang R ini itu digunakan ketika angka 1 itu nilainya lebih besar daripada rasionya. Oke, maka untuk rumus yang pertama itu digunakan untuk R yang nilainya kurang dari 1. Ya, seperti yang saya bilang, ini artinya nilai 1 atau angka 1 itu lebih besar daripada nilai R-nya. Makanya di sini 1 dikurang R. Biar hasilnya jadi positif. Patokannya gitu ya untuk ngafalinnya. Ini biar dia nilainya positif, maka di sini R-nya harus nilainya lebih kecil dari 1. Atau dari sini nih, bentukannya nih, 1 dikurang R artinya nilai satunya itu harus lebih besar daripada R. Sedangkan yang ini, ya, R dikurang 1 sama seperti di atas tadi, ini artinya apa? Nilai R-nya lebih besar dari 1. Maka di sini untuk R yang lebih dari 1. Patokan untuk cara ngafalnya tuh gini. R dikurang 1, ini R-nya harus gimana sih biar dia nilainya positif? Tentu aja nilai R-nya harus lebih besar daripada 1. Gini deh. Tapi sebenarnya guys, tahu nggak? Ternyata, teman-teman mau pakai rumus yang atas atau pakai rumus yang bawah, apapun nilai rasionya, baik kurang dari 1 atau lebih dari 1, ternyata setelah dihitung, hasilnya akan tetap sama. Habis ini kita akan coba. Terus ngapain dibedain, Bu? Oke, kenapa kita bedakan? Karena ini akan penting untuk menentukan rumus dari deret geometri tak hingga yang akan kita bahas pada video berikutnya. Oke? Jadi, sekarang kita coba dulu soal yang tadi. Oke, soal ini, tadi kita dapat dua rumusnya ya. Yang pertama itu adalah air. Cara ngafalnya gitu, air. Ini untuk yang rasionya itu kurang dari 1. Ya. Kemudian rumus yang kedua itu adalah Ari. Sorry, ini lupa pangkat N. Mohon maaf, ini salah. Ini harusnya 1. Oke, satunya air, satunya Ari ya. Cara ngafalinnya gitu.
Kalau yang ini untuk yang rasionya lebih dari 1. Oke, soal ini guys, kita mau cari S8. Kemudian karena di sini rasionya itu 2 lebih besar dari 1, maka idealnya itu menggunakan rumus yang kedua. Ya, jadi coba kita hitung dulu dengan rumus yang kedua, dapatnya berapa? Ini berarti S8 sama dengan A-nya adalah 3, rasionya 2, pangkat 8 dikurang 1. Per 2 dikurang 1. Ini berarti 3 kali 2 pangkat 8 dikurang 1. Bagi 1. 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. Berarti ini 3 dikali 256 dikurang 1. Sama aja dengan 3 dikali 255. Oke, stop sampai di sini. Nggak usah dihitung hasilnya. Kita mau bandingkan ketika S8 ini kita cari dengan menggunakan rumus yang pertama. S8 berarti di sini A-nya 3 dikali 1 dikurang R-nya 2 pangkat 8. 1 min 2. Ini 3. Ini berarti 1 dikurang 2 pangkat 8 itu 256. 1 dikurangi 2 itu minus 1. 1 dikurang 256, bukankah nilainya sama dengan negatif 255? Kemudian dibagi minus 1. Guys, ini negatif-negatif jadinya positif. Maka hasilnya sama dengan 3 dikali 255. Sama bukan? Oke, jadi untuk deret geometri sebenarnya tidak menjadi masalah teman-teman mau pakai rumus yang mana. Nah, akan berbeda nanti kalau kita masuk ke deret tahingnya. Oke deh, itu saja pembahasan kita kali ini. Ya, ini nanti silakan kalian hitung sendiri ya guys ya. 3 dikali 255 itu sama dengan berapa? Maka itu adalah jumlah 8 suku pertamanya. Semoga teman-teman paham tentang deret aritmatika dan deret geometri, konsepnya seperti apa dan kenapa rumusnya seperti itu, serta bagaimana cara menggunakan rumusnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.